Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat Waalaikumsalam. pagi semuanya ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko-Santo dalam acara Sanggar Kopi Hangat. Acara Sanggar Kopi Hangat seperti biasa akan membahas seluk-beluk mengenai penyakit autoimun dengan sistem imun. Kita saat ini masih di era pandemi COVID-19, walaupun ini memang kemarin trennya turun dan ini sekarang awal-awal tahun ini kok trennya agak naik. Jadi tetap kewaspadaan harus dijaga ya. Protokol 5M tetap dijalankan, memakai masker dengan benar ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi ya. Demi semoga ini pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa hidup dengan normal kembali, tapi dengan new normal. Sebelumnya kan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internasional nih, dari Facebook maupun Instagram ya. Penyintas autoimun, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Tetap berbahagia, hindari stres, biar tidak flare. Semoga semuanya jadi baik. Ya. Terus yang kedua kali dari Sobat Muardi nih, Sobat Muardi, bagaimana Sobat Muardi nih? Aman, kenal ya? Semuanya sehat-sehat semuanya. Jaga kondisi ya. Tetap protokol kesehatan dijaga. Ini masih era COVID-19 ya. 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa dengan narasumber yang sangat luar biasa ya. Kita hadirkan di sini topiknya karena tidak terlepas dari autoimun ini sebenarnya ya, tetap autoimun. Tapi ini yang dibahas adalah mengenai hal yang sangat sering kita dapatkan ya pada penyintas autoimun. Mudah lupa biasanya ya, mudah lupa. Tidak hanya autoimun, orang normal pun kadang sering mudah lupa hutannya seperti itu ya. Jadi mudah ingatan ya, mudah berkurang ingatannya pada penyintas autoimun. Dengan narasumber kita hari ini di bagian saraf atau neurologi ya, berada di sini, tapi memang tidak kelihatan, nanti pakainya masker, jadi nggak begitu kelihatan wajahnya. Di sini ada fotonya sebenarnya, ya. Jadi kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini dari bagian neurologi atau bagian saraf, Dr. Raden Andi, ya, spesialis saraf. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Agus. Sehat-sehat ya? Ya, sehat-sehat. Nah, ini secara udara di luar. Udara kayaknya di luar juga agak-agak mendung-mendung sedikit ya? Ya, ya, Dok. Hari ini tadi gimana hari ini tadi aktivitas? Baik, lancar ya. Lancar ya? Ya, Oke. masih ke rumah sakit. Selama COVID gimana nih? Ada aktivitas yang Selama COVID ya aktivitas seperti biasa ya, Dok ya. Jadi visit di rumah sakit ya. Kemudian untuk aktivitas olahraga agak sedikit dikurangi, aktivitas di luar ya. Karena harus menjaga jarak di pandemi Iya. COVID ini. Ini tip-tipnya mungkin bagaimana sih? Ini setiap hari masih olahraga juga ya. Terus makan makanan yang teratur tadi ya, yang gizi ya. Ya. Wah, mungkin kalau Sobat Muardi dan penyintas autoimun belum kenal nih, mungkin silakan Dr. Raden ini mengenalkan diri. Ini panggilnya siapa? Saya tidak tahu nih. Dr. Raden. Panggilannya Dr. Andi, Dok. Ya. Dr. Raden, Ya. Silakan memperkenalkan diri, Dok. Ya, selamat pagi Sobat Muardi dan komunitas penyintas autoimun. Saya Dr. Raden Andi Aryo Tejo, spesialis neurologi di RSUD Dr. Muardi Surakarta. Ya. Oh gitu. Nah, singkat jelas ya. Jadi Dr. Andi ini di rumah sakit Dr. Muardi nih. Ya. Ya. Belum lama nih. Sekaligus nanti belum mulai ini kan, ini TV-nya juga belum nyala nih. Bukan ini. Apa? Nanti seperti itu ya. Dr. Andi, ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa nih pagi hari ini ya. Karena pagi hari ini kan kita bahas topik mengenai autoimun ini. Autoimun jenis yang mungkin Sobat Muardi dan penyintas autoimun juga mungkin masih jarang yang tahu nih ya, jarang yang tahu sebenarnya. Jadi apapun itu bahas ya. Nah, ini suara saya mungkin sekarang lebih jelas ya. Mohon maaf tadi ternyata suara saya agak-agak menghilang ya. Jadi tadi sinyalnya menghilang. Udah jelas ya sinyalnya. Suara saya udah jelas ya. Oke. Dok, Dr. Andi, ini kita bicara masalah autoimun satu sisi ini terkait masalah namanya multiple sclerosis ini Ya, kan. ya. Multiple sclerosis ini mungkin masih asing ini untuk yang Sobat Muardi. Ya. Kalau yang penyintas autoimun mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya, karena masih banyak, ada lebih dari 150 jenis autoimun yang kita kenal. Mungkin Dr. Andi bisa menyampaikan dulu nih, seperti apa sih sebenarnya multiple sclerosis itu kan? Ya. Silakan, Dok.
Ya, makasih Dr. Agus. Ya, untuk multiple sclerosis sendiri sebenarnya adalah merupakan suatu penyakit autoimun kronis, di mana dia menyerang sasa saraf pusat yang ada di otak dan di sumsum tulang belakang. Ya. Di mana memang penyakit autoimunnya ini biasanya munculnya memang usia muda ya Dok ya, usia umur 20 sampai 50 tahun dan sering menyerang pada wanita gitu. Ya Dok. Memang pada wanita memang sering, apapun memang autoimun memang dominan sih perempuan ya, laki-laki perempuan dibanding laki-laki karena memang banyak faktor yang membuat dia lebih banyak ya. Terus ini Dok, kalau multiple sclerosis tadi ya, itu cara paling gampang gimana? Oh ini saya kena multiple sclerosis nih atau enggak nih kan gitu? Ya, kalau untuk mendiagnosis ya atau untuk menyebut bahwa orang ini terkena multiple sclerosis atau tidak itu memang membutuhkan pemeriksaan yang agak panjang. Untuk mendiagnosisnya memang harus ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan. Kemudian ada pemeriksaan yang misalkan pemeriksaan MRI, pemeriksaan lumbar fungsi untuk menyingkirkan diagnosis-diagnosis yang lain. Karena memang untuk menyimpulkan bahwa atau menegakkan bahwa ini adalah suatu multiple sclerosis memang tidak mudah, memang agak sulit gitu. Jadi memang harus melalui satu rangkaian pemeriksaan dulu, kemudian harus kita periksa dengan teliti dulu, baru kita bisa menyimpulkan bahwa apakah pasien terkena multiple sclerosis atau tidak. Tapi Dok, kalau gejalanya dulu, gejala yang umum, walaupun mungkin belum tentu spesifik kan dia. Untuk gejalanya memang karena susahnya ini memang gejalanya sangat bervariasi Dok. Gejalanya bisa dari pandangan kabur, kemudian bisa nyeri pada mata, kemudian bisa pandangan ganda atau melihat seperti double, kemudian bisa ada kelemahan anggota gerak, kemudian misalkan ada rasa kesemutan atau rasa kebas pada tubuh, kemudian bisa juga ada gangguan dari buang air besar maupun buang air kecil, dan bisa muncul rasa tersetrum di daerah leher sampai muncul ke bawah. Itu salah satu. Makanya gejalanya sangat bervariasi sehingga tidak mudah untuk mendiagnosisnya. Kita harus melalui serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu. Jelas ada tanda-tanda tadi seperti tadi itu kita harus waspada bahwasanya mungkin ada ke arah sana kan gitu ya. Selain tetap harus disingkirkan, mungkin bisa menyingkirkan yang lain juga ya. Terus kalau ini tadi kira-kira lebih banyak di usia berapa nih paling sering ini? Di usia muda ya? Iya Dok, paling sering di usia 20 sampai 50 tahun. 50 tahun ya, 20 sampai 50 juga tahun. ya. Jadi apapun itu kalau ada keluhan seperti itu, walaupun nggak jelas ya, apalagi zaman sekarang kan ini Dok, zaman daring ya, jadi kan semua lihat dari monitor. Jadi kalau sering lihat monitor sering pusing gitu. Kan itu tadi. Jadi mungkin perlu dicermati juga bahwasanya ini saya padahal saya nggak ngapa-ngapain, tahu kok sakit ya gitu ya. Itu. Terus kalau ini Dok, ini tadi kan masalah mungkin keluhannya nggak begitu jelas ya, butuh yang lain-lain. Terus hal yang penting juga adalah ini penyakit ini sebenarnya, ini mesti pertanyaannya mesti ada nih, menurun atau menular sih Dok? Kalau penyakit ini tidak menular Dok. Tidak menular ya? Tidak menular karena ada faktor genetik biasanya yang berpengaruh dan dia tidak menular sama sekali. Jadi nggak usah takut bagi sobat Muwardi semuanya. Jadi tidak menular ya, tidak menular. Jadi ini apapun ya suatu penyakit autoimun, jenis autoimunan tidak menular, atau memang ada faktor yang diturunkan, walaupun memang tidak dominan ya, tidak dominan. Jadi atau turunkan, nanti ada faktor yang lain baru bisa muncul ini seperti ini. Kalau di ini secara prevalensi ini banyak sekali enggak nih kasus-kasus seperti ini ya? Kalau kasusnya sendiri sebenarnya secara global ya Dok ya. Kalau di Indonesia sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak di negara barat sebenarnya. Cuman memang ya karena untuk mendiagnosisnya di tempat kita ini masih mungkin agak kesulitan dibandingkan di luar negeri, sehingga memang ini salah satu menjadi perhatian utama kita gitu. Ya. Memang mungkin karena ini ya awareness kewaspadaannya memang belum begitu ini ya jelas. Pertama tingkat kewaspadaan yang pasti, kemudian untuk pemeriksaan sendiri memang agak susah, jadi sehingga agak sulit untuk mendiagnosisnya gitu. Susah dan kadang relatif mahal karena kan ya kalau tidak di cover kan mahal sendiri itu. Memang nanti Sobat Muwardi dan penyintas autoimun sekalian nanti silakan ikut bergabung ya, ikut join ya. Suara saya sekarang sudah jelas. Jadi ikut join terus nanti bisa menyampaikan pertanyaan boleh terkait masalah autoimun jenis yang multiple sclerosis. Ini mah agak jarang sekali. Mungkin pendengaran juga sulit nih. Tapi penyintas autoimun silakan ya berbahagia. Ini kita sapa dulu dari
Purnama Ningsih nih Juwono ya. Salam kopi hangat dokter ahli autoimun ya, terima kasih ya. Winasri Magetan hadir, oke. Terus kemudian dari Instagram nih, ini dari semuanya sudah pada hadir semuanya ya. Silakan hadir, silakan join nanti. Silakan ikut menyampaikan ini. Boleh usul pertanyaan segala macam ya. Itu ya. Dok, kalau ini misalnya selama ini ya dokter Andi ketemu yang apa itu pasien-pasien ini gimana? Banyak enggak di kasusnya di Muart ini terutama? Ya, kalau kita masih banyak ya cukup sering menjumpai juga di Muardi karena memang kalau biasanya kalau kasus-kasus seperti ini untuk di rumah sakit perifer atau rumah sakit yang tipe C, tipe B itu memang sulit untuk mendiagnosisnya sehingga seringkali dirujuk ke Muardi. Nah, dari di Muardi inilah nanti biasanya kita bisa simpulkan untuk penyakit multiple sclerosis dan pengobatannya sendiri biasanya lebih ini ya masuk di rumah sakit Muardi ya. Oh iya. Ya memang untuk jenis obat-obatnya memang kita masuk di tipe A ya, karena kalau di tipe B C memang agak sulit nih, sulit sekali ya. Dan memang ya nanti boleh datang ke rumah sakit Dr. Muardi nih ya. Terus memang kasusnya memang ya sebenarnya sih itu seperti fenomena gunung es ya. Sebenarnya kan banyak juga kasus ya. Karena anggapannya adalah itu sebagai suatu penyakit yang biasa. Penyakit kadang sering lihat ini apa gangguan penglihatan, terus apa kecapean, dianggapnya seperti itu ya dok. Ya. Sampai ada kadang lumpuh enggak kakinya, agak kelemahan otot? Bisa dok, bisa. Jadi kalau pada beberapa kasus yang memang menyerang di sumsum tulang belakang bisa menyebabkan kelumpuhan di anggota gerak bawah. Ya, bisa menyebabkan. Nah, terus gini, ini pertanyaan juga ada nih. Kalau nanti dia diobati, obatnya memang tidak ada ya di luar ya, ada di Muardi lah untuk yang kalau di Rego Jawa Tengah kayaknya di Muardi, setahu saya makanya yang obat-obatan imunosupresan di Muardi aja. Ya. Nah, itu nanti kalau diobati gimana ini? Prognosisnya itu baik atau bisa sembuh apa gimana nih? Ya, jadi untuk multiple sclerosis sebenarnya ada beberapa tipe. Yang tipe paling sering memang yang remisi eksaserbasi ya dok ya. Berarti memang jadi penyakit ini tuh apabila diobati dia akan membaik, tapi dalam suatu periode tertentu nanti dia bisa kambuh kembali. Nah, jadi yang harus kita hindari adalah sebenarnya yang untuk periode supaya jangan sampai dia kambuh kembali. Nah, jadi tujuannya pemberian obat-obat salah satunya imunosupresan tadi untuk mencegah supaya tidak muncul episode relapse-nya kembali. Tadi, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu Sobat Muardi. Jadi apapun. Nah ini gimana? Ini sampai kadang ditemukan sampai usia tua enggak nih kira-kira? Ya kalau di usia tua relatif lebih jarang ya dok ya. Cuman memang masih ada kasusnya 1-2. Oke. Nah ini juga nanti dari pertanyaan nih, dok kalau saya ini wanita terus bisa hamil enggak nih? Wah ini pertanyaan nih biasanya seperti itu. Bisa hamil enggak nih? Boleh hamil enggak nih? Nah gitu. Gimana dok? Kalau untuk kehamilan saya kira ini ya dok ya masih diperbolehkan, cuman memang dengan pengawasan ketat ya dok ya. Apalagi memang untuk obat-obatannya sendiri mungkin kan bisa mengganggu proses janinnya ya. Jadi sehingga memang mungkin memang butuh pengawasan lebih ketat dan butuh konsultasi lebih lanjut dengan dokter, baik dokter kandungan maupun dengan dokter ahli autoimunnya. Iya, gitu. Sekali. Jadi itu saya setuju juga ya dokter Andi ya. Sobat Muardi ya, jadi apapun kalau penyintas autoimun itu terutama ya. Jadi kalau Anda sebagai penyintas autoimun tidak usah takut ya. Boleh hamil. Ya, boleh hamil untuk semuanya, semua boleh hamil. Syaratnya satu, dikontrol dulu, ya, kita kontrol dulu, ya, paling enggak, ya minimal 6 bulan terkontrol baik, nanti baru kita membolehkan hamil, nanti kita akan mengawasi juga, karena memang apapun kehamilan salah satu yang memicu atau sebagai pencetus flare nantinya, ya, jadi kumat, kambuh segala macam nanti, jadi kalau flare nanti berbahaya untuk ibunya dan janinnya, kan sayang sekali, ya. Ini dari Flamboyan 99 nih, ada Pak Selamat pagi ya. Pagi Dokter Agus dan Dokter Andi nih, ingin bertanya dok, apakah gangguan ingatan ini ada hubungannya dengan faktor usia nih? Tadi kita belum bahas ingatan nih, tapi bukan hilang ingatan ya. Apa gangguan nih ya? Gangguan ingatan ya. Ingatan nanti beda loh, beda konotasinya dalam hal ini beda nih, hilang ingatan. Jadi kalau untuk multiple sclerosis sendiri, penderita hampir 75% mengalami gangguan kognitif. Jadi memori sendiri atau ingatan itu sebenarnya merupakan salah satu bagian dari gangguan kognitif. Ya. Jadi hampir sebagian besar pasien multiple sclerosis itu bisa terjadi gangguan kognitif. Cuman untuk memori sendiri biasanya gangguannya cenderungnya lebih ringan dok. Ya.
Lebih ringan. Kemudian apakah ada hubungannya dengan faktor usia? Kalau untuk penyakitnya sendiri sebenarnya tidak, gangguan kognitifnya tidak bergantung dengan usia. Jadi misalkan usia muda pun yang terkena multiple sclerosis, ya bisa terjadi gangguan ingatan, bisa juga. Iya. Nah ini kalau hubungannya dengan seperti ini, dia nanti kalau untuk kuliah gimana nih? Kalau untuk kan ini juga ditanya nih, dok saya boleh sekolah enggak nih? Kan usia-usia masih muda. ya kalau Apalagi saya kan punya beberapa pasien multiple sclerosis, ya itu kan juga masih usia-usia ya 20-an lah. Ya, 20-an. diperbolehkan, malah justru sebaiknya memang harus tetap kegiatan seperti biasa. Karena semakin tidak, istilahnya tidak dilatih, maka memorinya justru akan semakin menurun. Turun, ya, betul sekali. Jadi memang harus seperti itu ya. Memang dilatih ya, melatihnya tetap dengan itu. Tapi untuk yang ini adakah hubungannya dengan ini IQ? Enggak. Intelligence question itu ada hubungannya enggak nih dengan MS nih? Kalau secara ini ya dok, secara dasarnya basicnya sebenarnya tidak berpengaruh. Tapi apabila memang multiple sclerosis kan yang diserang memang sel saraf yang di otak. Ya. Kalau di sel saraf otaknya yang memang tempat pusat ingatan, pusat memori, misalkan pusat perhatian, kemudian pusat perencanaan atau eksekutif, otomatis juga mungkin akan sedikit mempengaruhi nilai IQ-nya. Gitu. Ya, saya juga punya ini. Yang penting kan banyak juga yang namanya brain fog tadi ya. Brain fog tadi emang lupa. Itu ada juga pasien yang lupa alamat rumahnya mana, ya juga ada ya. Masa seperti itu kan saya sering bolak-balik sering nyampaikan masalah ini, orang habis masak aja habis dibuang kok. Ya, kira upload ditambah garam-garam terus. Jadi ini sering didapatkan seperti itu, dan ini brain fog ini semuanya bisa kena ya, penyintas autoimun tidak hanya multiple sclerosis, semuanya bisa terkena. Dan ini yang perlu nah cara ini dok, cara tadi ini kita ulang mungkin yang sobat mari biar tahu, penyintas autoimun biar tahu cara ini biar gangguan ingatannya minimal atau tidak ada yang bisa dilakukan ini, yang bisa dilakukan aja. Ya, sebenarnya pertama kali kita mesti ini ya, mendiagnosis dulu, memeriksa dulu. Jadi fungsi kognitif manakah yang terkena? Apakah itu memang betul-betul memori, ataukah atensinya atau perhatian saja, atau fungsi eksekutifnya, atau misalkan fungsi visuospasialnya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah misalkan terdiagnosis, terkonfirmasi, oh yang terganggu memang memorinya. Nah, nanti baru kita tentukan cara-cara. Ada cara-cara tertentu yang bisa kita lakukan. Misalkan dengan mengisi TTS salah satunya, ya. Kemudian dengan melakukan latihan-latihan ringan, latihan-latihan memori, mengingat-ingat benda itu bisa untuk membantu untuk mengurangi gangguan memorinya tersebut. Ya. Ini memang salah satunya itu TTS, salah satu kesukaan saya waktu kecil. Isi TTS itu, kotak-kotak bingung. Terus nanti setelah beberapa hari nanti lihat jawabannya. Kan keluar tuh biasanya ada kunci jawabannya, kan ada di koran kan biasa surat kabar. Sekarang surat kabar kalah dengan ini ya soalnya. Kalah dok. Dengan yang pakai HP itu semuanya bisa ada di situ di HP, barang ganti. Mau ngisi TTS di HP yo aneh. Jadi gitu ya, flamboyan 99. Jadi salah satu untuk mengatasi ini untuk semuanya, tidak hanya multiple sclerosis, untuk mengatasi atau mengurangi biar tidak cepat pikun atau ingatan, hati dengan mengaktifkan otak ya, ya, mengaktifkan yang penting otak. Itu. Terus berpikir yang positif itu yang penting, positive thinking. Jadi jangan istilahnya guru sudon aja, prasangkanya yang baik-baik. Nanti insya Allah baik. Jadi kan gitu dok ya. Seperti itu. Septi Haryanti 10. Assalamualaikum, waalaikumsalam dok. Izin bertanya, apakah ada SLE bisa berisiko terkena multiple sclerosis? Sebab ada gejala seperti yang dokter jelaskan tadi. Ya silakan dok. Ya, kalau SLE apakah bisa multiple sclerosis atau enggak? Nah, sebenarnya kalau ini mungkin lebih tepat ke dokter Agus ya. Kalau SLE sendiri sebenarnya secara patofisiologi berbeda dengan multiple sclerosis. Jadi kalau multiple sclerosis dia murni menyerang dari sel sarafnya sendiri. Ya. Kalau SLE memang dia bisa komplikasi ke sel saraf pusat, bisa ke otak. Cuman memang secara mekanisme atau secara patofisiologinya berbeda. Iya. Saya tambahkan Mbak Septi Haryati ya, 10 ya. Jadi tadi betul yang disampaikan Dokter Andi ya, bahwasanya autoimun yang jelas gini. Ditanyanya lupus dengan multiple sclerosis. Tadi sudah sampaikan Dokter Andi. Tapi intinya adalah gini, lupus itu penyakit autoimun yang
sistem organnya kena semua, banyak yang kena ya. Jadi memang kalau multiple sclerosis kan tidak ya. Kalau ini multi organ ya, semuanya bisa terkena. Nah, salah satu tadi udah sampaikan Dokter Adi adalah salah satu di susunan saraf yang pusat otak kan gitu bisa terkena. Satu orang itu penyintas autoimun itu bisa muncul autoimun jenis lain, itu sangat mungkin ya, masih mungkin. Jadi tadi sudah benar sampaikan Dokter Andi ya, bahwasanya memang beda. Tapi memang nanti bisa keluar bareng. Lupus dulu keluar, nanti baru ada multiple sclerosis ikut ya, bisa. Nanti muncul setelah ada lupus, multiple sclerosis, ada Sjogren masuk, kemudian ada rheumatoid arthritis bisa masuk, sangat mungkin bisa ya. Walaupun secara mekanisme memang agak berlainan ya. Jadi yang jelas adalah ini bisa memunculkan MS, bisa myositis, dermatomyositis semua bisa. Jadi bisa muncul ya. Makanya hati-hati, yang penting apa adalah kontrol autoimunnya dengan baik. Dengan cara apa? Pola hidupnya bagus, istirahatnya bagus, minum obat teratur, bergaya ya, berbahagia terus, hindari stres. Itu cara paling gampang biar tidak flare, tidak memunculkan jenis autoimun yang lain. Nah, gitu Mbak Haryati tadi ya. Jadi masih mungkin bisa ya, walaupun memang secara mekanisme memang agak berlainan ya. Mentari Mohodi ya. Dok, apakah perbedaan gangguan ingatan karena MS dan Alzheimer? Nah, ini bagus sekali. Gimana, Dok? MS dengan Alzheimer nih, perbedaan ingatan gimana? Ya, kalau secara garis besar sebenarnya gangguan ingatan karena multiple sclerosis itu lebih ringan, Dok. Ya. Kalau Alzheimer memang dia gejala utamanya gangguan ingatan, jadi gangguan ingatannya lebih berat di Alzheimer. Dan kalau multiple Alzheimer itu biasanya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau multiple sclerosis biasanya tidak bisa mengganggu, tapi tidak terlalu mengganggu sekali untuk aktivitas sehari-hari. Ya, ini gangguan ingatannya itu yang paling mendasar antara MS dan lebih berat Alzheimer intinya gitu ya. Lebih berat Alzheimer. Gangguan ingatan lebih berat di Alzheimer ya, mau mentari ya. MS juga ada gangguan tapi tidak separah yang Alzheimer. Dan nanti tadi dari MS kan bisa tadi Dokter Andi sudah menyampaikan salah satunya adalah membuat otak jadi agak sibuk ya. Sibuk dalam artian biar sibuk, biar nggak hilang, kan dibuat sibuk itu ya. Nah, sebenarnya intinya membuat sibuk otak lah gambarnya. Dengan cara apa tadi? Hal-hal ringan aja. Kalau kalau misalnya wanita itu punya kesibukan apa, yang punya senang masak, apa senang apa jahit, senang apa itu kristik, menanam ya. Kalau laki misalnya punya kesibukan apa, dan seperti itu. Ya, ini untuk yang di Facebook nih dari Mbak Winasri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Dr. Agus, Joko dan Dr. Andi. Saya penyintas autoimun dengan lupus, Sjogren, RA nih. Saya punya riwayat operasi tumor otak nih stadium 2B di Hong Kong ya. Saya mengalami semua gejala yang Dr. Andi sebutkan dan saya post-op 6 baru 3 hari keluar rumah sakit. Saya nyeri kepala hebat dan mengalami kelemahan di otot terutama lengan kiri dan kaki. Brain fog parah, dan apa itu karena trauma post operasi tumor otak atau ada manifestasi terkena multiple sclerosis. Umur 50 berapa? 50 tahun ya. Umur 50 tahun. Ini pernah operasi. Jadi memang ini pasien ini memang punya beberapa sebagai penyintas punya beberapa jenis autoimun. Terus kemudian ada tumor otak itu waktu di Hong Kong ini dioperasi ya. Stadium 2B katanya. Iya. Sekarang yang ingatan ini brain fog-nya itu berarti hilang ingatan ini apa karena trauma post operasi atau karena MS ya? Ya, kalau untuk dilihat dari gejala yang ini sebenarnya karena tadi ya, kalau gejala multiple sclerosis sebenarnya mirip-mirip dengan gejala penyakit lain. Jadi memang kita tidak bisa menentukan terlebih dahulu kalau harus diperiksa lebih lanjut. Jadi mungkin ada pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan MRI, salah satunya untuk melihat apakah ada lesi nggak di otaknya, atau memang itu murni hanya karena trauma post operasinya. Kemungkinan besar kalau seperti ini biasanya hanya trauma post operasi, cuman tetap harus kita periksa lebih teliti lagi dong. Ya. Ya, Mbak Win saya setuju. Jadi nanti coba dievaluasi. Terakhir kan dievaluasi untuk scan kepala atau MRI itu ya. Scan kepala itu kapan ya? Nanti kan bisa dievaluasi lagi. Dan jelas adalah nomor 2, autoimunnya harus dikontrol dengan baik dulu. Ya, autoimun dikontrol dengan baik dengan cara apa tadi sudah saya sebutkan, dengan pola hidup yang bagus. Makan minum yang bagus, istirahatnya bagus, ora kemerungsungan, tidak emosian ya, berbahagia, hindari stres itu bagus. Kemudian nanti baru minum obatnya teratur ya, diminum. Kemudian aktivitas di luar sih boleh, tapi jangan terlalu capek. Nanti baru nanti akan kita evaluasi di otaknya dengan scan ya dengan MRI, nanti kita evaluasi ulang.
Semoga sih bukan bagian dari Multiple tumor otak. sclerosis, Ya kan? Seperti itu. Terus ini dari BIOS 7 nih, 74 ya. Apakah lambung yang bermasalah bisa menyebabkan gangguan konsentrasi dan melemahnya daya pikir? Nah, ini ya beda, ya enggak apa-apa. Bukan masalah autoimun. Jadi gini, Mas BIOS. Jadi kalau lambung bermasalah, gangguan konsentrasi, iya pasti. Seperti kalau gini aja lah, kalau kita lapar, kita suruh mikir ya susah, ya kan? Seperti itulah. Jadi itu. Jadi sebenarnya adalah gangguan lambung ya, lambung itu kalau kita misalnya ya punya sakit MAH kronis ya, sakit lambung yang lama, itu kalau kita itu pola makannya tidak bagus, asupan gizi nggak bagus, kan tetap apapun nutrisinya yang masuk otak kan juga berkurang, tidak bagus, sehingga gangguan ingatan, daya pikir, daya ingatan akan menurun dengan sendirinya, ngantuk pasti, ya kan? Sudah seperti itu diiringi dengan kecemasan tinggi ya, terus kecapean tinggi, sering begadang malam, pola hidupnya nggak bagus, ya tambah akhirnya konsentrasinya sangat-sangat menurun ya. Jadi itu bisa, Mas Yus. Oke, yang selanjutnya tadi dari siapa Mbak? Oh, Edi Gunawan nih. Pagi Dok, apakah ada tips untuk mencegah gangguan ingatan yang bisa kita lakukan sehari-hari? Nah, diulang lagi enggak apa-apa nih. Jadi tipsnya untuk biar nggak gangguan ingatan. Ya, untuk mencegah gangguan ingatan yang bisa kita lakukan sehari-hari ya Dok ya. Ini ya tadi salah satunya dengan cara mengisi TTS ya. Kemudian dengan latihan memori. Jadi misalkan kita baca buku kemudian kita berusaha untuk mengingat kembali apa yang pernah kita baca. Itu juga salah satu latihan juga. Kemudian tetap kita harus beraktivitas, berolahraga rutin. Ya, itu juga membantu untuk mengurangi gangguan ingatan. Ya, paling itu aja Dok. Tapi yang paling gampang dan cepat itu dan tidak mudah lupa tuh satu sebenarnya. Naruh duit. Ini mana-mana mesti ingat itu, tidak tahu. Mbak Mary aja tahu tuh, masih ingat berapa bulan yang lalu. Oh, saya taruhnya di sini. Ya, simpel. Jadi kayaknya simpel, paling gampang kayaknya seperti itu tuh. Naruh uang di mana itu mungkin hafal. Kalau ya mohon maaf ini ya, ibu-ibu kan biasanya hafal. Tanya bapak-bapak nanti, Pak lah kemana uangnya di mana? Itu masih ingat kan? Masih ingat itu. Jadi memang harus udah bisa. Saya tanya yang lain, nggak tahu, lupa. Kemarin kan udah belanja, apa ya tahu lupa itu. Ada lagi ya. Jadi itu tadi tips-tips yang masih ya, seperti bisa dilakukan. Linda Subroto nih, Dok, bagaimana cara membedakan mudah lupa karena usia tua dan MS-nya? Jadi tidak mau diulang lagi. Ya, jadi kalau mudah lupanya pada usia tua biasanya lebih berat ya Dok ya. Biasanya lebih berat. Kemudian kalau pada MS biasanya sifatnya lebih ringan. Sifatnya lebih ringan. Dan kalau pada MS memang munculnya kan pada usia muda. Ya, itu jadi gejala yang muncul atau gangguan ingatan yang muncul biasanya tidak terlalu berat, berat ya. Jadi ini betul setuju sekali. Jadi ini paling gampang adalah gini Mbak Linda. Nomor satu, wong itu yang paling sering kena itu aja tadi umur ya. Kalau MS saya setuju, dan memang dekade 2, 3, 4 lah ya paling sering itu kena MS. Jadi kalau udah mohon maaf misalnya 60 tahun ke atas ya jarang sih kena MS, tapi ya ada, tapi jarang sekali. Jadi itu dulu. Memang kepikunannya sangat parah itu ya. Ya, kalau saya tahu sangat parah itu biasanya gitu. Oh, saya tadi belum makan loh, biasanya seperti itu, padahal udah makan. Ya, seringnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Kadang bisa mandi sampai 5 kali. Oh iya. Ya, kadang misalkan sudah makan tapi bilangnya belum makan gitu. Jadi bisa beratnya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau yang pada MS biasanya enggak terlalu, paling perhatian lupa naruh kunci atau lupa naruh dompet gitu. Ya, seperti itu. Oke, dari Facebook ya, dari Mbak Francisca Tuti ya, semakin hadir ya. Selamat pagi Bali, hadir ya pagi. Semarang Pak Trijoko gimana ya? Gejala awal saya hadir Dok. Oh ya, makasih ya. Ini gejala awal kok mirip dengan MG Pandang Kapur ini. Beliau ini adalah ketua, masih sebagai ketuanya MG ya jawabnya ya, Pak Trijoko ya. Ini kan Pandangan Kabur dan lain-lain. Ini gimana, mungkin sedikit menyampaikan ke Pak Trijoko nih? Iya. Kalau sebenarnya secara ini ya, untuk penyakitnya sendiri berbeda. Kalau miastenia gravis itu yang diserang ototnya. Jadi antara pertautan antara otot dengan saraf. Tapi kalau pada multiple sclerosis yang diserang adalah murni hanya sistem sarafnya aja. Memang gejalanya yang mirip biasanya hanya pada pandangan yang double ya, kemudian pada kelemahan. Cuman bedanya kalau pada
MS biasanya kelemahannya jangka waktunya agak lebih lama. Biasanya terus-menerus. Kalau pada miastenia gravis dia kelemahannya berfluktuatif. Artinya dengan istirahat dia bisa berkurang. Kemudian bisa beraktivitas lagi, tapi setelah kecapean lemes lagi. Ya, kalau multiple sclerosis dia cenderungnya kalau udah lemes ya udah lemes terus. Lemes terus sampai memang betul episode relapse-nya membaik, nanti baru bisa membaik gejalanya, kelemahannya gitu. Ya gitu Pak Trijoko ya, ini Pak Trijoko seorang MG ya, penyintas MG. Jadi ya mungkin mirip-mirip seperti itulah Pak Trijoko ya. Yang jelas berbeda lah. Dari Hapsari Susilowati nih. Selamat pagi dok, saya di awal didiagnosis MS karena saya dari hasil MRI ada bacaan seperti itu. Saya banyak lupa dok sekarang dan karena juga pikun. Misal saya mau ke ATM sudah jalan tapi sampai di mesin ATM saya lupa, tidak bawa dompet dan ngomong 1000 belibet. Apakah itu salah satu reaksi kalau flare? Salah satu reaksi kalau selain itu mata juga kadang bagus, kadang kabur. Selain itu setiap sakit kepala, sering nyeri di punggung kaki kiri seperti tertusuk sampai ke telapaknya. Apakah ada solusi untuk saya dok? Nah ini saya ada lupa. Sering sakit kepala, nyeri punggung, ya. Gimana dok nih? Solusi nih, mata kabur. Ya, mata kabur memang salah satu gejala dari MS sendiri itu bisa mata kabur. Jadi memang ada, jadi autoimunnya dia menyerang saraf mata sehingga terjadi muncul gejala mata kabur. Memang ini memang betul salah satu untuk gejala flare-nya. Kalau muncul gejala seperti ini sebenarnya memang segera mungkin ke Muardi ya, nanti untuk kita periksa lebih lanjut, kita segera obati supaya gejala flare-nya nanti bisa teratasi. Jadi ini ya dari yang ini untuk telapak tadi Pak, bawah telapaknya ini sering solusi nih atau sampai ke telapak ini kaki kiri tertusuk juga nih, nyeri punggung kaki kiri seperti tertusuk sampai ke telapaknya juga ini. Juga ada nyeri-nyeri neuropati juga nih. Ya. Nah kalau nyeri neuropatinya bisa dari flare-nya itu tadi, bisa dari flare-nya pada saat relapse, sehingga harus kita harus atasi segera supaya untuk nyerinya bisa hilang nanti. Kemudian nanti kita jaga supaya jangan sampai episode relapse-nya muncul kembali. Nah ini solusi paling gampang adalah saran untuk tadi Mbak Hapsari ya, saran paling gampang. Triknya apa nih untuk biar tidak terlupa kayak gini lagi dan tidak sakit nyeri lagi nih? Oh, kalau untuk tidak lupa memang ada beberapa kiat-kiat tertentu, misalkan kita misalkan masang ini ya, seperti alarm gitu ya dok ya, atau masang catatan di HP, misalkan apa yang rencana kita harus lakukan hari ini ya, biar bisa lebih terjadwal. Kemudian kita bisa buat catatan-catatan kecil, kan kita tempelkan di dinding rumah itu. Jadi misalkan kalau kita pergi, sebelum pergi bisa melihat dulu catatan kecil apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita siapkan. Jadi supaya untuk mengurangi dampak dari gangguan memorinya. Ya. Kalau untuk nyeri kakinya, kalau ini memang terus terang salah satunya dengan pengobatan yang pasti. Yang kedua mungkin kita harus memakai alas kaki ya kemana-mana mungkin supaya tidak melukai kakinya. Kadang kan kalau kita terasa ada rasa kebas atau rasa nyeri, kadang kita menginjak sesuatu yang tajam pun mungkin jadi tidak terasa. Sehingga harus salah satu kiatnya juga harus pakai alas kaki supaya tetap terlindungi gitu. Ya, betul sekali, setuju. Jadi yang jangan sering dilupakan itu ya. Untuk semua autoimun biasanya saya sampaikan itu tadi yang punya, karena semua autoimun bisa brain fog. Jadi butuh catatan. Ingat nomor 1 catatan ya. Catat apa di mana ditulis catatan. Tadi apapun ditulis, nanti begitu ingat Anda tulis. Itu pesan saya ya. Begitu ingat saya nanti mau ini tulis langsung ya. Nanti 5 menit udah lupa soalnya ya. Jadi tulis dulu. Nanti dilihat, dibaca ya. Jadi susahnya adalah tulisan saya tadi tak taruh di mana itu repot juga itu memang agak sulit juga. Makanya di HP, yang paling gampang tadi HP, karena HP kemana-mana pasti bawa HP. Orang tuh kemana-mana bawa HP lah, yakin wes. Nggak bawa dompet pasti, tapi nggak bawa HP, iya. Mbak Hapsari, lanjut tadi, kaki kiri tiba-tiba sering lemes dan nggak bagus buat jalan, kira-kira 20 meter sudah mulai melemah nih. Berapa hari yang lalu saya terapi di kaki kiri malah sakit luar biasa dan bengkak dok. Ini tulisan tadi. Jadi ini sudah diterapi sebenarnya, tapi tambah sakit malah. Ya.
Kalau untuk masalah ini mestinya kita periksa terlebih dulu ya. Jadi apakah nyeri kakinya ini memang karena ada gangguan di luarnya atau gangguan anatomis, misalkan ada trauma atau apakah ada inflamasi ataupun memang betul-betul dari MS-nya, dari multiple sclerosisnya. Kalau memang kadang misalkan di fisioterapi tetap sakit karena memang dari secara inflamasi mungkin dia tidak ada masalah, mungkin masalahnya di sistem saraf pusat, sehingga walaupun di terapi juga masih akan tetap sama aja, gejalanya akan tetap muncul, bahkan mungkin lebih berat nanti. Iya, memang mungkin karena kalau kelainan di atas soalnya ya, tidak di kaki. Kalau di kaki mungkin di terapi agak-agak membaik ya mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi gitu Mbak Absari, memang ini salah satu keluhan dan gejala yang sering didapatkan pada pasien-pasien dengan penyintas MS ini ya. MS memang agak sulit juga. Nanti kalau sudah kena yang saraf pusatnya, otaknya kan berarti sampai ke bawah pun juga akan ya bermasalah ya kan, pusatnya soalnya. Gitu ya Mbak Sari, semoga nanti ini solusi-solusi yang sudah disampaikan Dr. Andi bisa menyelesaikan ya. Catatan nih, diingat-ingat ya, buat catatan. Begitu Mbak Sari ingat, catat ya, tulis. Yang paling nggak lupa memang HP, bener. HP itu memang jarang orang lupa. Lupa bawa dompet sering, lupa bawa HP kok sangat jarang gitu. Nah, yang mana-mana bawa HP kayaknya. Bangun tidur aja buka nomor 1 ya HP. Gitu ya, dari Mbak Wulandari nih, Wulandari Nevi. Yang mau bertanya Dok, untuk menghindari rasa blank saat bekerja gimana ya? Apalagi saya bekerja di bidang administrasi pergudangan. Saya penyintas MS sering mengalami blank banget nih ya. Gimana Dok? Ya memang untuk ini memang berarti MS-nya sudah mengganggu fungsi kognitifnya ya. Jadi mungkin mengganggu fungsi atensinya sehingga atensinya sering terganggu. Kalau ini ya memang harus sering-sering latihan untuk fokus ya. Berarti misalkan sering membaca, kemudian olahraga tetap harus ya, olahraga rutin. Sama untuk ini jadi menghindari aktivitas-aktivitas di luar yang ini ya. Misalkan sering melihat video, misalkan YouTube gitu, mungkin kadang agak mengganggu konsentrasinya ya. Jadi harus ini ya, fokus di pekerjaannya dulu ini kalau ini. Ya memang gitu ya Pak Wulandari, salah satu memang seperti itu. Pokoknya ya agak belajar memfokuskan sesuatu, yang penting itu ya, memfokuskan sesuatu. Karena kalau disambi, istilahnya disambi kalau apa ya, mendua, meniga pekerjaan kadang agak sulit juga ya. Jadi yang penting satu difokuskan dulu, itu memang agak sulit ya. Memang untuk penyintas autoimun untuk bisa multitasking atau multi job agak sulit ya. Beberapa pekerjaan jadi satu memang agak sulitan di sini. Jadi sarannya itu tadi. Pinky Lorenza ya 18 nih. Dok, izin tanya agak menyimpang nih ya soal bipolar afektif ya, juga tentang brain fog nih. Karena autoimun lebih ke stres, rasa sakit dan jenuh nih. Repot nih. Ya namanya ya memang betul Mbak Pinky ya. Memang kalau udah jenuh, mungkin dari Dokter Andi mau nanggapi dulu. Ya mungkin kalau karena autoimun kan penyakitnya kronis ya Dok ya. Jadi orang yang terkena autoimun pasti dia akan mengalami rasa stres, kadang bisa muncul depresi. Ya jadi memang otomatis karena muncul gejala seperti itu akan menyebabkan jiwanya juga agak sedikit terguncang mungkin, sehingga bisa saja muncul bipolar afektif atau mungkin gejala yang lain mungkin ya. Jadi harus dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter untuk kejiwaan ya mestinya ya untuk ini ya. Iya nih. Jiwaan yang jelas Mbak Pinky enjoy. Nomor satu pesan adalah enjoy dengan kerjaannya dulu nomor satu. Jadi kadang yang membuat susah itu adalah kalau tidak enjoy, tidak menikmati. Dalam artian kan pekerjaan sebagai untuk beban, bukan untuk yang relaksasi. Sebenarnya kan kerja itu bisa tidak sebagai beban. Kalau sebagai beban nanti kan dengan kondisi seperti ini sudah punya autoimun brain fog segala macam, autoimun menyebabkan kelemahan, terus sudah berangkat dari rumah sudah bosan, ya sudah akhirnya kan timbul bipolar nanti ya. Jadi memang ini agak sulit juga Mbak Pinky ya. Pesan nomor satu ya berubahlah, nanti merubah ini berpandangan yang positif dulu ya, positif dulu. Bahwasanya kerja itu nyaman, nyantai ya, itu aja. Tapi memang sulit sih, tapi tetap kita harus usahakan. Ya. Milia Simanjuta nih.
Selamat pagi dok, apakah gangguan ini bisa dideteksi sejak dini? Tanda-tandanya apa dok supaya tidak makin parah nih? Gimana nih? Ya, kalau untuk multiple sclerosis ini sebenarnya memang sulit karena ini penyakitnya memang tidak bisa didiagnosis sejak dini karena pemeriksaan secara spesifiknya belum ada. Jadi memang untuk bisa mendiagnosis multiple sclerosis harus sering-sering periksa ke dokter, kemudian menyampaikan gangguan apa yang dialaminya. Nanti dari pemeriksaan lebih lanjut baru bisa kita simpulkan. Karena tidak ada pemeriksaan khusus atau pemeriksaan yang spesifik hanya untuk multiple sclerosis itu. Supaya tidak parah ya itu tadi. Jadi tetap harus kita periksakan secara rutin, kemudian kita lihat, nanti kita periksa lebih lanjut. Apabila mengarah ke MS nanti akan segera kita obati. Nah gitu ya, si Mbak Mela ya. Memang agak sulit tapi memang tetap harus coba. Dan jelas intinya kalau seorang ada tanda-tanda wanita terus umurnya sekitar 20, 30, 40 tahun ya, ada gangguan-gangguan kok seperti tadi, yang paling banyak adalah segera periksa ya, betul sekali dok. Yang penting itu segera periksa, nanti biar dicari sama dokternya ya, dievaluasi nanti ini seperti apa sih ya. Tidaknya itu bisa deteksi awal lah, paling nggak tahu-tahu oh ini saya kok tidak seperti biasanya, tahu-tahu seperti ini gitu. Ya. Oke, terus ini juga dari Alergi Imunologi Internet Solo nih ya. Selamat pagi ya, dari Miss Dugong ya. Selamat pagi, ini agak sulit, ini pertanyaan agak sulit ya. Selamat pagi dok, ini baru-baru ini ada penelitian tentang kaitannya MS dengan infeksi virus Epstein-Barr virus ya. Mohon penjelasannya dok, maksudnya bagaimana dan penanganannya bagaimana nih? Oh jadi ini MS tapi kausanya Epstein-Barr virus. EBV ya. Ini gimana dok? Nah, jadi memang multiple sclerosis salah satunya memang sering dikaitkan dengan infeksi dari Epstein-Barr virus. Diduga karena infeksi dari Epstein-Barr virus ini akan meningkatkan respon imun, aktivasi sel T yang akan nanti menyerang sel sarafnya itu tadi. Gitu. Jadi memang betul, memang Epstein-Barr virus ini merupakan bisa menjadi salah satu pemicu munculnya dari gejala MS. Gitu, dok. Oh masih bisa ya, salah satu yang penyakit autoimun ini salah satu dari penyebab munculnya MS. Jadi kan sebenarnya penyebabnya banyak ya dok ya. Ya, penyebabnya sekali banyak. Ya. Ini memang masih mungkin bisa ya, EBV, Epstein-Barr virus menyebabkan suatu kelainan MS ya. Niza Setiadini, kalau ada gejala seperti yang dokter katakan tadi, kami harus periksa ke dokter spesialis apa ya? Wah ini bagus nih, bilang dok. Ya kalau munculnya, jadi misalkan gejala-gejala yang berhubungan dengan saraf, misalkan ada kelemahan anggota gerak, kemudian ada rasa kesemutan atau rasa kebas, ya otomatis nanti mesti ke dokter saraf atau bisa ke dokter ahli autoimun ya, untuk diperiksa lebih lanjut biasanya. Ya. Jadi itu ya bisa datang ke rumah dokter Mardi ya. Di bagian neurologi, bagian saraf ya, biar dievaluasi, atau bagian kita ya di Alergi Imunologi Internet Solo ya, alergi imunologi ya, penyakit dalam ya, bisa nanti. Terus dari Septi Haryati ini, apakah ada obat yang bisa mencegah gangguan ingatan? Nah ini gimana nih? Ya kalau untuk multiple sclerosis sendiri sebenarnya tidak ada obat yang spesifik untuk mencegah gangguan ingatannya saja. Hanya cukup dengan latihan-latihan tadi serta dengan mencegah episode relapse-nya tadi ya. Jadi diharapkan dengan obat-obat yang untuk mencegah flare atau mencegah relapse itu bisa mengurangi gangguan ingatannya tadi. Tapi tidak ada obat khusus yang untuk mengurangi gangguan ingatannya. Sampai sekarang memang tidak ada ya? Ya, sampai sekarang memang tidak ada. Tidak ada untuk yang memang sulit juga ini. Nyambung dari Mbak Winasi dulu nih. Maaf dok, nyambung lagi hasil MRI terakhir bulan Oktober di Muardi ada multiple lacunar infarct di nukleus caudatus kiri dan talamus, ada atherosclerosis dok. Dan akhir-akhir ini saya sering pingsan dok. Ini yang tadi yang operasi tadi. Oh, tadi yang operasi itu. Nah, ini gambaran MRI. Ini gimana nih? Mungkin gambarannya. Namanya ada multiple lacunar infarct nih. Ya, kalau dari ini ya, dari datanya misalkan ada multiple lacunar infarct, berarti justru mengarahnya ke arah ada sumbatan pembuluh darah, bukan mengarah ke multiple sclerosis. Kalau multiple sclerosis gambarannya beda. Tapi memang kadang gambar di MRI itu memang agak mirip antara yang infarct dan
antara yang multiple sclerosis. Sehingga harus memang kita pastikan lagi, kita harus melihat gambaran MRI-nya secara lengkap, kita bandingkan antara potongan yang satu dengan yang lain, baru kita bisa menentukan apakah ini memang betul-betul multiple lacunar infarct, suatu sumbatan pembuluh darah, atau memang ini suatu multiple sclerosis. Jadi itu ya, Mbak Win. Nah, jelas biar dievaluasi lagi nanti dari jelas tadi sudah sampaikan Dr. Andi bahwasanya kalau seperti ini gambarannya bukan suatu sklerosis ya, tapi malah gambaran sebagai suatu obstruksi sumbatan ya. Ya. Sumbatan. Jadi mungkin Sumbatan beda karena mudah. sumbatan karena penyebab autoimun jenis yang itu tadi, banyak autoimun tadi ya, masih mungkin. Kemudian dari Oriental nih 2126, dokter brain fog itu hanya untuk penderita MS saja atau untuk autoimun yang lain? Ya, Nah, kalau ini ya saya sudah menyampaikan tadi nih. Jadi ya ulang nanti intinya sebenarnya brain fog itu bisa untuk semuanya ya, semua autoimun hampir ya, terutama yang autoimun jenis yang sistemik ya, itu nomor satu itu sistemik itu sering menyebabkan brain fog ya. Ya ada juga yang tidak brain fog ya ada ya, tapi memang lebih jarang. Jadi kalau yang sistemik itu kadang disertai brain fog. Jadi tidak hanya MS saja, yang lain banyak yang bisa diketahui, ada Sjogren, ada lupus, ada RA masih mungkin ya, CIDP juga masih mungkin nanti, dan juga ada kelainan-kelainan yang lain ya, seperti penyakit gondok Hashimoto pun kadang ya berkurang ingatannya, tapi memang mayoritas kalau yang sistemik jenis autoimunnya bisa menyebabkan brain fog ya. Itu ya. Linda Subroto nih, Dok, kalau wanita usia muda saat usia sekolah mudah lupa saat mengingat pelajaran sekolah itu, bagaimana membedakan itu MS atau bukan nih? Screening awalnya gimana, Dok? Nah, ini tadi saya cerita, ini kalau dengan uang ingat enggak ini? Dengan uang ingat ya mungkin ya karena ya dengan pelajaran sekolah bosen. Gimana, Dok? Ya, jadi kalau untuk membedakan apa MS atau bukan, kalau hanya gangguan ingatan saja kemungkinan besar bukan. Jadi kalau MS, gejala utamanya mestinya ada gejala-gejala yang lain. Misalkan tadi ya, bisa pandangan kabur, kemudian bisa pada nyeri pada mata, pandangan double, kemudian ada kelemahan anggota gerak, rasa kebas atau kesemutan pada anggota gerak, kemudian gangguan buang air besar atau buang air kecil. Nah, kalau memang disertai dengan gejala-gejala itu, memang berarti kita harus waspada, harus kita periksa lebih lanjut. Tapi kalau hanya gangguan masalah ingatan di pelajaran sekolah aja, hampir kemungkinan besar sih tidak, bukan Iya karena sih. MS gitu. Biasanya gitu, pelajaran sekolah tuh memang waduh, dulu kita waktu masih ya sama. Kalau mau ulangan tuh repot nih, repot lupa. Akhirnya bisa juga sih, inget buka ngontrol di atas meja pakai tipe kado ini Mbak Mary dulu zaman dulu ya. Mbak Lala Skarfitri, Dokter Tejo. Ya. Oh, Dokter Andi ini ya. Ya. Oh, ada Tejonya. Ada Tejonya. Oh, ada Tejonya. Apakah multiple sclerosis bisa berdampak ke penglihatan, Dok? Iya. Namanya Dokter Tejo apa Dokter Andi? Dokter Andi Tejo. Kadang sering dipanggil Dokter Tejo juga. Iya, enggak loh, Dokter Tejo kan mas senior. Gimana, Dok? Ya, kalau multiple sclerosis ya sangat bisa sekali ya, Dok ya. Bisa berdampak pada penglihatan. Memang karena saraf mata itu merupakan salah satu sistem saraf pusat. Sehingga itu merupakan salah satu target dari multiple sclerosis sendiri. Jadi sehingga multiple sclerosis seringkali juga bisa menyerang ke penglihatan. Ya, sering ya, Mbak Lala. Jadi tetap apapun nanti kan tetap bisa dievaluasi. Ini bedanya dengan penglihatan karena MS atau yang lain, gimana, Dok? Kalau misalnya? Kalau untuk membedakan apakah karena MS atau tidak ya, kalau karena MS atau tidak, misalkan kalau MS berarti harusnya dari pemeriksaan secara anatomis mata baik, dia hanya ada muncul kerusakan sarafnya aja yang bisa dilihat dari fundoskopi ya. Jadi pemeriksaan lanjut kita lihat nanti apakah ada udim ya, pada udim ada papilnya atau tidak, apakah ada atrofi atau tidak. Kemudian mesti kita periksa lebih lanjut apakah ada gangguan gerakan mata atau tidak. Misalkan ada gangguan gerakan mata, ada rasa nyeri, bisa kemungkinan suatu MS. Atau cara paling gampang itu nanti kalau dengan dipakai kacamata agak membaik enggak kira-kira?
Oh, tidak berpengaruh. Kalau dengan Berpengaruh. kacamata tidak berpengaruh. MS nggak berpengaruh. Iya, tidak berpengaruh. Nah, itu salah satu pembedaan paling gampang itu menurut saya. Jadi pakai kacamata. Kalau memang kacamata bagus berarti kan bukan MS, berarti kan gangguan penglihatan mungkin miop ya. Memang butuh kacamata. ini kacamata. Jadi gangguannya paling gampang seperti itu ya, Mbak Nike Febrian ya. Jadi paling gampang pakai kacamata gini, sampai kacamata lebih jelas nih ya. Terus di bawahnya nih dari Mbak Bening Garden, di bawah Instagram Mbak Mary. Oh ya itu dari bawah. Oh ini. Dok, apakah ada hubungannya antara hiperaktif dengan gangguan ingatan dan penglihatan? Oh, hiperaktif ya mestinya ya. Oke, silakan. Hiperaktif. Antara Hiperaktif berarti ini sering lari-lari terus nggak pernah diem gitu apa gimana? Iya ya kayaknya mungkin ya seperti itu ya. Atau memang mak-mak biasanya, mak-mak muda nih. Oh. Ya, ini kalau MS kan seringnya juga usia 20 sudah ada ya. Ya. Untuk ya maksudnya hiperaktif pada MS gitu mungkin ya. Ya, atau, jadi ya kalau pada MS memang mungkin karena aktivitas yang berlebihan ya otomatis bisa mengganggu, menyebabkan gangguan ingatan dan penglihatan memang ya. Cuma sebenarnya MS-nya sendiri sih sudah berpengaruh ke gangguan ingatan, jadi mungkin hiperaktifnya hanya memperberat aja, Dok. Gitu. Hanya memperberat aja. Tapi tidak secara signifikan akan menyebabkan gangguan ingatan dan penglihatan sih sebenarnya tidak. Ya, itu. Jadi seperti itu ya. Hiperaktif adalah kalau hiperaktifnya lihat monitor HP terus ya gangguan penglihatan tuh pasti ya, itu aja. Nah, pegang HP di mall ya. Tulus Armando nih, siang dokter, apa faktor risiko MS nih? Apakah semua penyintas AI berisiko terkena MS? Selain gangguan ingatan, MS bisa menunjukkan gejala apa nih? Menunjukkan gejala apa nih? Jadi faktor risikonya apa sih MS ini? Yang kira-kira bisa mau muncul MS-nya? Penyintas AI ya, Dok. Penyintas AI itu autoimun ya? Oh, autoimun. Ya, kalau faktor resiko MS ya tadi ya misalkan wanita usia muda itu juga merupakan suatu faktor risiko sendiri. Atau faktor risiko yang lain biasanya memang pengaruhnya sebenarnya secara lingkungan ya. Jadi memang agak sulit untuk kalau faktor risiko yang bisa dikontrol sebenarnya tidak ada ya. Kemudian apakah semua penyakit tadi yang sudah disampaikan Dr. Agus, semua penyintas AI memang berisiko ya, Dok ya, terkena MS ya, kemudian gangguan ingatan MS bisa menimbulkan apa maksudnya keluhan yang lain mungkin. Kalau gangguan ingatan MS sebenarnya ya hanya berpengaruh pada aktivitas sehari-hari ya, artinya tidak sebenarnya dan mengganggu aktivitasnya hanya ringan aja sih. Misalkan tidak fokus, agak sering lupa gitu. Tapi tidak yang berat sebenarnya kalau pada MS ya, tidak sampai yang terus apakah lupa sampai makan atau belum, lupa sudah mandi atau belum, tidak sampai seberat itu. Lupa mandi, saya lupa mandi, lupa mandi, lupa makan. Lupa mandi. Yang jelas kalau Mbak Mary ya lupa shopping. Biasanya kok saya lupa ya tadi sudah shopping, akhirnya datang terus shopping lagi. Iya, shopping lagi, memang seperti itu. Memang, aduh, jadi memang seperti itu. Ini memang selain gangguan ingatan masih memang dari MS tadi memang ya banyak hal tadi, kelemahan di otot ya. Tadi kelemahan di otot juga maksudnya mungkin itu, Dok. Kelemahan di otot kan sampai di tangan juga ya, bisa tangan kaki. Iya, tangan kaki bisa. Tangan kaki bisa juga. Memang seperti itu. Jadi keluhan-keluhan banyak ya. Jadi MS ini memang salah satu autoimun yang mengenai bagian saraf. Ini juga kadang sering kita dapatkan ya. Ini kita memiliki grup komunitas autoimun ya, Dr. Andi ya. Jadi kita memiliki ini khusus yang penyintas autoimun yang boleh bergabung ya, penyintas saja yang bergabung. Kita memiliki nomor WhatsApp-nya komunitas autoimun. Silakan bergabung, nanti bisa join di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi 0852 8206 2239. Ini hanya penyintas autoimun ya, mohon maaf ya. Dan hasil rekaman live streaming pada hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi. Dan kalau sudah dilihat, harusnya diapakan nanti Dr. Andi? Kalau kita kan jangan lupa diapain?
Wah, di like, comment, and subscribe ya dok. Ya, dan share karena memang insya Allah di acara Saking Kopi Hangat ini memang kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, insya Allah tidak ada hoax ya. Jadi silakan di-share sebanyak-banyaknya ke temannya, saudara, siapapun boleh ya. Dan tidak terasa ini Dokter Andi ternyata 1 jam juga ternyata sudah cepat ya. Dan ini untuk sebelum kita mengakhiri acara mungkin ada pesan ini dari Dokter Andi terkait masalah hilang ingatan atau gangguan ingatan nih pada multiple sclerosis atau untuk semuanya nih. Silakan. Ya, untuk bagi sobat Muwardi semuanya maupun bagi komunitas penyintas imun apabila mendapati gejala seperti gangguan ingatan, segera diperiksakan saja. Nanti ke Rumah Sakit Muwardi, nanti kita akan evaluasi secara lebih detail lagi untuk menentukan apakah ini memang merupakan suatu bagian dari MS atau bukan, dan akan kita tata laksana atau kita terapi dengan lebih tepat lagi. Ya, betul sekali. Jadi itu ya, itu dari Dokter Andi pesannya, dan saya juga berpesan pokoknya ini tetap berbahagialah dari stres ya. Jadi untuk semua penyintas autoimun, karena sekarang juga masih era seperti ini, era yang masih ya membuat kita stres semuanya tuh ya. Semua. Jadi harapan kita semua adalah saya semua itu stres dikurangilah ya, menghindari stres lebih bagus. Terus terima kasih sekali ya Dokter Andi atas kehadirannya di acara Saking Kopi Hangat pada pagi hari ini, dan mungkin kita bisa menghadirkan lagi Dokter Andi di kesempatan lain. Dan terima kasih juga ini Sobat Muwardi dan penyintas autoimun sekalian ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu minggu depan ya, di jam yang sama di acara Sangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Rusanto. Cukup sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi.